Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ustadzah Dwi. Pada pertemuan ini Ustadzah akan membahas pembahasan soal di video kemarin pada pertemuan kedua, pelajaran matematika untuk kelas 7, 8, dan 9. Ini Ustadzah gabung menjadi satu video biar nanti untuk yang kelas atas atau kelas 8 dan 9 bisa mereview lagi materi di kelas 7 dan 8. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembahasan, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim agar semuanya saja diberikan kemudahan dan kefahaman. Oke, langsung kita lanjutkan pembahasan soal dari kelas 7 dulu. Yuk kita simak video selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke kelas 7 ya. Coba diperhatikan soalnya. Tentukan bentuk sederhana dari pecahan-pecahan berikut. Ada 4 soal. Ayo kita lanjut langsung ke pembahasannya. Oke guys, sekarang masuk ke pembahasan soal pada kelas 7. Di sini ada 4 soal. Diperhatikan untuk 1A 18 dibagi 48. Hasilnya ada berapa? Misalkan di sini 18 dibagi 6. 18 dibagi 6 3. Ini saya bagi dengan 6. 48 dibagi 6 sama dengan 8. Jadi antara pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama. Hasilnya adalah 3/8. Sekarang untuk yang B 180%. Persen di sini artinya per 100. Jadi 180/100 sama dengan ini kalau disederhanakan bisa dibagi 20. 180 dibagi 20, 9. 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi hasilnya kalau kedua angka antara pembilang dan penyebut dibagi 20, hasilnya adalah 9/5. Ini sudah sederhana, tidak bisa dibagi lagi. Sekarang lanjut ke C. Di sini 625 per mil. Kalau per mil artinya per 1000. Jadi nilainya adalah 625 per 1000. Ini bisa dibagi berapa? Ini saya bagi 125. Kalau ini dibagi 125 dapat 5. 1000 dibagi 125 dapat 8. Hasilnya adalah 5/8. Lanjut untuk yang D 1,25. Ingat ya, kalau pecahan desimal satu angka di belakang koma artinya per 10. Kalau 2 angka per 100, 3 angka per 1000, dan seterusnya. Di sini ada 2 angka, jadi artinya adalah 125/100. Ini antara pembilang dan penyebut bisa dibagi 25. 125 dibagi 25 dapat 5. 100 dibagi 25 dapat 4.
Jadi hasil yang paling sederhana adalah 5/4. Jelas ya dari sini? Sekarang lanjut untuk pembahasan soal pada kelas 8. Ini sangat mudah sekali ya. Semoga bisa dipahami. Baik, kita langsung lanjut saja ke kelas 8 ya. Untuk pertemuan kedua di kelas 8 hanya ada 3 soal ya. Diperhatikan dari ketiga soal ini kita akan membahas penyelesaiannya satu per satu. Ayo kita simak pada video berikutnya. Baik, sekarang lanjut untuk pembahasan kelas 8 pada pertemuan kedua. Nomor 1 diperhatikan. Suku ke-12 barisan aritmatika 14, 17, 20, 23 dan seterusnya. Jawab. Di sini saya tulis dulu barisannya. A di sini adalah barisan pertama yaitu 14. B itu adalah beda atau selisih dari 17 dikurangi 14. Jadi 3. Rumus untuk barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Tinggal dimasukkan saja, yang dicari adalah suku ke-12, jadi U12. U12 sama dengan A-nya kita masukkan 14 ya, ditambah N-nya di sini adalah 12, dikurangi 1 dikali B, bedanya adalah 3. 14 ditambah 12 dikurangi 1, 11. 11 dikalikan 3, 33. Sekarang 14 ditambah 33 adalah 47. Ini adalah hasilnya. Lanjut untuk soal nomor 2. Rumus suku ke N barisan aritmatika 64, 58, 52, 46, dan seterusnya. Jawab. Saya tulis lagi ini barisannya. A, suku pertama adalah 64. Bedanya adalah 58 dikurangi 64, jadi negatif 6. UN sama dengan, ini yang disuruh mencari adalah rumusnya. Jadi N-nya di sini tetap. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Kita masukkan A-nya 64 ditambah N min 1 dikali B, negatif 6. Sama dengan 64, 6 dikali N dikali min 6 sama dengan min 6N, min 1 dikali min 6 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah negatif 6N ditambah 64 ditambah 6. Jadi negatif 6N ditambah 70. Ini adalah hasil nomor 2. Oke, sekarang untuk nomor 3, coba diperhatikan soalnya. Diketahui barisan aritmatika dengan suku pertama barisan tersebut adalah 14 dan suku ke-8 adalah 49. Berapakah suku ke-10 dari barisan aritmatika tersebut? Jadi U1 di sini adalah 14, U8-nya adalah 49. U1 ini sama dengan barisan pertama atau A. A sama dengan 14. Rumus UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. U8 saya masukkan, U8-nya adalah 49. Saya tulis 49
sama dengan A-nya 14 ditambah N-nya di sini adalah 8. 8 dikurangi 1 dikali B. Jadi 49 sama dengan 14 ditambah 8 dikurangi 1 sama dengan 7 dikali B, 7B. 7B sama dengan 49 dikurangi 14. Jadi 7B sama dengan 35. B sama dengan 35 dibagi 7 sama dengan 5. Ini untuk B-nya. Sekarang yang dicari adalah suku ke-10. Jadi U10. U10 sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Sama dengan A 14 ditambah N-nya 10 dikurangi 1 dikali B. B-nya 5. Jadi 14 ditambah 10 dikurangi 1 sama dengan 9 dikali 5, 45. 14 ditambah 45 hasilnya adalah 59. Dari sini jelas ya. Jika ada suatu pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar, atau mungkin bisa japri melalui WhatsApp. Oke, sekarang kita lanjut untuk pembahasan kelas 9. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan pada soal kelas 9. Di sini ada 5 buah soal. Ayo kita bahas satu persatu. Kita simak di video berikutnya. Oke guys, kita lanjut untuk pembahasan soal pada kelas 9. Pertemuan kedua. Coba diperhatikan untuk nomor 1. Nilai dari 81 pangkat 3/4 adalah 81 di sini sama dengan 3 pangkat 4. Jadi 4 dikali 3/4, 4 dibagi 4 adalah 1. Sama saja dengan 3 pangkat 3. Sama dengan 27. Jelas ya? Terus lanjut untuk nomor 2. Hasil dari 64 pangkat 5/6 dikurangi 32 pangkat 2/5. Jadi di sini 64 sama saja dengan 2 pangkat 6 dikali 5/6. 32 sama dengan 2 pangkat 5 dikali 2/5. Jadi ini 6 dikali 5/6, 6-nya bisa dibagi 6, hasilnya 1. Bisa ditulis 2 pangkat 5 dikurangi 5 pangkat 5 dikali 2/5. 5 dibagi 5 adalah 1. Jadi tinggal 2 pangkat 2. 2 pangkat 5 adalah 32 dikurangi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Jelas ya? Sekarang lanjut untuk pembahasan soal nomor 3. Perhatikan hasil dari 9 pangkat 1/3 dikali negatif 6. 9 di sini sama dengan 3 pangkat 2. Langsung saya tulis 3 pangkat 2/3. 2 kali 1, 2. Dikali pangkat negatif 6. Sama dengan negatif 6 dibagi 3 sama dengan negatif 2. Jadi negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. 3 pangkat negatif 4. Ini adalah bentuk pangkat negatif. Sekarang kita rubah dulu ke dalam bentuk pangkat positif. Nanti akan menjadi 1/3 pangkat 4. 3 pangkat 4 adalah 81. Jadi hasilnya adalah 1/81. Lanjut untuk soal nomor 4. Diperhatikan
Hasil dari 125 pangkat 1/2 dikali 2/3 sama dengan 125 ini sama dengan 5 pangkat 3. 3 dikali 1 3/2. Saya tulis di sini 5 pangkat 3/2 dikali 2 pangkat 3. Jadi di sini 3 dibagi 3 1, 2 dibagi 2 1, sama saja dengan 5 pangkat 1 atau 5. Ini adalah hasilnya. Lanjut soal yang terakhir, yaitu yang kelima. Bentuk sederhana dari 32 pangkat setengah dikali 64 pangkat 1/3 dibagi 16 pangkat negatif 3/8 adalah, sekarang 32 di sini adalah 2 pangkat 5. 5 kali 1 5/2. Jadi 2 pangkat 5/2 dikali 64 ini adalah 2 pangkat 6. 6 kali 1 6/3. Jadi 2 6/3 per 16. 2 pangkat 4. 4 dikali negatif 3 adalah negatif 12/8. Jadi 2 pangkat negatif 12/8. Saya tulis di sini 2 pangkat 5/2 dikali 2 pangkat 2, karena 6 dibagi 3 adalah 2. Dibagi 2 pangkat, ini disederhanakan 12/8, kalau disederhanakan jadi 3/2. Hasilnya adalah, kalau bilangan pokoknya di sini sudah sama, perkalian pangkatnya tinggal ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Jadi hasilnya adalah 5/2 ditambah 2 ditambah. Ini kenapa kok jadi tambah? Karena negatif. Kalau perpangkatan bentuk pembagian, pangkatnya harus dikurangi. Min dikali min nanti jadi positif. Jadi ada 3/2. 2 di sini sama dengan 2/1 ya. Jadi 5 ditambah 3 adalah 8. 8 dibagi 2 4. 4 ditambah 2 6. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 di sini adalah 64. Dari sini kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar atau bisa melalui pesan pribadi. Terima kasih. Semoga dengan pembahasan ini bisa membantu pembelajaran selama pandemi ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.